Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat kembali. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Masuk kata hikmah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'awwada al-gharaima hila bainahu wa bainal ghanaimi. Nah, pernyataannya seperti itu. Man ta'awwadal gharaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Siapa orang yang terbiasa dengan perbuatan dosa, maka dia akan dihalang di antara dirinya serta kenikmatan ruhaninya. Ya. Seperti itu Pak maksudnya ya. Mohon maaf yang live saya enggak itu ya, enggak streaming nih. Soalnya suka putus-putus sinyalnya. Saya rekam aja nanti saya upload. Jadi saya ulangi nih, pernyataannya adalah siapa yang membiasakan diri dengan maksiat, dengan dosa, maka dia akan dihalang antara dirinya dengan kenikmatan ruhaninya. Wal ma'arif ar-rabbaniyah, akan dihalang dari pengetahuan Rabbani. Wal fadail ar-rahmaniyah, akan dihalang antara dia dengan keutamaan rahmat yang Allah berikan. Wal ataya as-samadaniyah, bahkan juga akan dihalang dari pemberian Allah. Wal mathubat al-ukhrawiyah, dia akan dihalang dari pahala-pahala akhirat. Waduh, gitu. Maksudnya kenikmatan ruhani itu apa? Kenikmatan saat seorang hamba dekat dengan Rabbnya. Ketika seorang hamba Allah, dia dekat dengan Allah dalam beribadah, maka dia akan merasakan kenikmatan ruhani saat itu. Nah, orang yang membiasakan diri berbuat dosa tidak akan merasakan itu. Pada saat seorang hamba, misalnya ya, mungkin contoh konkretnya, orang yang pertama kali berangkat ke tanah suci misalnya, pada saat dia baru pertama kali menginjakan kaki di Masjidil Haram, saat masuk ke pintu yang begitu dia turun ke bawah, dia lihat Ka'bah depan matanya. Pertama kali dalam seumur hidupnya, di mana seumur-umur dia sholat 5 waktu menghadap ke situ. Kira-kira
Ada haru nggak Pak? Bisa netes air mata ya. Ya Allah gitu. Tapi orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat nggak ada perasaan itu, gitu. Hampa jiwanya. Mungkin orang di depan multazam antara pintu dengan Hajar Aswad tuh itu adalah tempat yang mustajab, bisa menangis, termasuk di Raudhah tuh juga. Nah, orang-orang yang hidupnya terbiasa dengan maksiat, nah hatinya menjadi terhalang dari kepekaan-kepekaan seperti itu, gitu. Waduh, naudzubillah ya, naudzubillah. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu, ada sampai yang begitu tawaf keliling Ka'bah itu, dia ngumpet itu sama pembimbingnya, ketakutan, keringat dingin gitu. Aneh. Yang lain menikmati ibadah, nah dia itu malah ketakutan gitu. Kenapa? Yang dia lihat Ka'bah itu bukan kotak hitam, tetapi api yang menyala. Ini kejadiannya tak bisa seperti itu. Nah, dihalang oleh Allah. Orang yang memang terbiasa dengan maksiat, ya. Wabtuliya bi asyaddin niqami ba'da hirmanihi min ajallin ni'am. Nah, bahkan yang lebih berbahaya lagi, dia akan diuji di dunia ini dengan malapetaka yang berat setelah dihalang dari kenikmatan besar tadi itu. Gitu. Maka fassafi man dhayya'a ad-durrata bid-darrah. Maka adalah orang yang bodoh, orang yang menyia-nyiakan mutiara hanya dengan rela mengambil sebiji sawi. Apa mutiara itu? Kenikmatan ruhani dalam beribadah. Dia lebih merasa nikmat justru ketika berbuat maksiat. Waduh, ya. Nah, di masjid nggak betah, baru masuk pengen buru-buru keluar itu, seperti burung dalam sangkar gitu. Nah, pengen keluar kan dia, cuman nggak bisa tuh. Nah, tapi kalau orang mukmin di dalam masjid itu seperti ikan dalam kolam kan gitu perumpamaannya. Nih, yuk anteng, emang habitatnya di situ gitu. Ya, habitatnya di situ. Merasa nikmat ketemu dengan saudara sesama mukmin. Begitu. Jadi singkat ini kata hikmahnya, tapi dalam maknanya ya. Berarti jangan membiasakan diri dalam berbuat kemaksiatan. Ya, jangan membiasakan diri dalam berbuat kemaksiatan. Jadi kepribadian kita itu terbentuk karena kebiasaan, sehingga menjadi akhlak kalau sudah biasa itu. Nah, kalau sudah jadi akhlak susah untuk melepasnya. Ini berlaku umum ya, mau kebaikan ataupun keburukan sama. Ya, konsepnya begitu. Kebaikan juga memang perlu dipaksakan untuk menjadi kebiasaan, terus terbiasa menjadi ringan, akhirnya menjadi kepribadian kita dan sulit untuk bisa melepaskan itu. Seperti yang terbiasa sholat berjamaah berat untuk meninggalkan itu karena sudah menyatu itu dengan jiwanya ya. Ketika satu saat kehilangan kesempatan itu karena sakit, waduh sedih hatinya, gitu ya. Nah makanya
Karena kita hanya diberi kesempatan hidup satu kali, jangan sampai rugi. Karena waktumu itu adalah umurmu, kata Imam Al-Ghazali, dan umurmu itu adalah modal pokokmu. Kalau kita sudah diberi modal pokok oleh Allah, nih, kalau kita sudah punya modal pokok nih secara lahir, misalnya kita punya uang, akan diapakan uang itu terserah kita. Tetapi itu modal. Apakah modal ini kita akan jadikan, manfaatkan betul-betul sehingga dapat untung, atau mau kita sia-siakan untuk bersenang-senang saja sampai habis? Rugi dong. Ya. Ya tak? Masing-masing dikasih modal 1 juta misalnya. Apakah semua yang dikasih modal ini dapat untung? Tergantung. Kalau yang dia betul-betul memanfaatkan itu, ya digunakan untuk usaha, walaupun untungnya nggak seberapa. Misalnya, ada untungnya nggak nanti dari 1 juta? Ada. Tapi kalau dapat uang 1 juta merasa dia punya kesempatan untuk bersenang-senang, nggak apa-apa saya pakai 100 dulu lah, masih ada 900 kan. Kan mikirnya begitu. Nah besok dipotong lagi. Akhirnya habis, ya segini mana cukup buat modal, nggak kepake. Habis buat makan, rugi dia. Nah apa modal itu? Umur kita. Waktu yang Allah berikan itu sama semua, cuma dikasih perharinya 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ya, apa ada yang dikasih lebih 25 jam begitu? Nggak ada. Ya semua dikasih sama 24 jam waktu dalam sehari itu. Maka tergantung kita, karena 24 jam itu adalah umur kita. Jika jatah hari ini pas kita bangun, mungkin dari pas bangun itu ya kepotong 1 jam, tersisa mungkin bukan pasti itu 23 jam ke depan. Apakah pasti sampai akhir nanti pas mau tidur lagi? Ya belum tentu. Nah, tergantung ini mau digunakan untuk apa. Nah, kalau justru digunakan untuk kemaksiatan, nah tadi kita akan rugi, bahkan tidak akan merasakan kenikmatan ruhani. Karena kebahagiaan sejati yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa merasakan kenikmatan ruhani. Sebab kenikmatan lahir itu hanya sesaat. Mungkin orang berbuat maksiat itu merasa senang lahirnya, bukan batinnya, Pak. Yakinlah. Ya, apalagi kalau dia masih ada iman dan dia masih punya keyakinan bahwa yang dilakukannya itu dosa, tidak boleh dia lakukan, tapi dia kerjakan. Apa bisa tenang hatinya? Nggak bisa. Tapi kok bisa cekakak cekikik, ketawa-ketawa karena ada temannya. Berarti lahir saja, berarti kan kesenangannya itu, bukan batinnya. Nah, maka ketika orang menikmati kemaksiatan, hanya sejenak itu dia nikmati. Zahabat lazzatul ma'asi wa baqiyat mararatuha. Kelezatan maksiat itu telah lenyap, hanya sesaat. Wa baqiyat, dan akan tetap abadi apa? Mararatuha, pahitnya akibat kemaksiatan itu kalau dia nggak tobat. Kalau dia tidak bertobat, akan ditemukan nanti akibatnya di akhirat. Aduh, begitu. Jadi ayolah
Mumpung masih dikasih kesempatan ya, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi supaya ada perhatian dengan waktu yang Allah berikan, maka berpikirlah setiap berganti hari dan mengawali hari itu bahwa mungkin ini hari terakhir saya. Nah, kalau seandainya benar-benar itu hari terakhir, Pak, mau ngapain tuh kira-kira? Karena nggak ada yang menjamin dah besok kita masih ada. Nah, seperti itu. Jadi pada saat berbuat maksiat itu harusnya berpikir, kalau ini hari terakhir saya, kapan saya tobatnya ini? Kalau nggak sempat tobat, berarti saya siap dibakar di neraka. Ya, itu kan begitu, Pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan sekecil apapun pasti akan dirasakan akibatnya. Jadi mulai hari ini saat kita mau berbuat maksiat begitu, harusnya berpikir akibatnya. Maka Nabi mengingatkan, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Kalau kamu mau berbuat sesuatu itu, pertimbangkan dulu akibatnya. Gitu. Jangan bagaimana nanti saja. Gitu. Tapi harusnya nanti bagaimana. Ya. Jadi jangan bagaimana nanti. Nanti aja, kemana nanti aja lah akhirat kan belum tentu ada. Wah, itu ya hanya perkataan orang kafir yang mengatakan seperti itu ya. Kalau orang beriman mah nggak ada keraguan tentang akhirat. Itu tidak ada keraguan. Justru karena keyakinannya akhirat itu ada, dia rela mengorbankan kesenangan dunianya. Dah tidak apa-apalah, terlewatkan, tidak seperti orang lain menikmati kesenangan dunia itu. Yang penting di akhirat saya nggak sampai, jangan sampai nggak merasakan kesenangan begitu. Makanya pesan Nabi kepada siapa, Ibnu Umar ya, siapa yang dipegang bahunya itu sambil mengatakan, katanya kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melewati jalan. Maksudnya gimana? Orang asing itu gimana, Pak? Orang asing itu orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya, berada di tempat yang begitu asing buat dia, belum pernah datang ke situ, di sekitarnya tidak ada orang yang dikenalinya, bahkan mungkin bahasanya juga dia tidak paham, ngomong nggak bisa, orang lain ngomong juga nggak ngerti. Coba kalau bapak misalnya tinggal di tempat seperti itu, dikirim dari sini, dari Indonesia tuh ke Hong Kong sana, tinggalnya di hotel sendirian, nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada saudara, nggak ada temen, ngomong nggak bisa, bahasa mereka nggak ngerti. Nah itu kira-kira gimana rasanya? Betah nggak itu? Hah? Itu namanya orang asing kan? Celingak-celinguk berarti. Nah, apa yang diinginkan? Pengen buru-buru pulang. Nah itulah ya yang dimaksud oleh Nabi. Orang yang paham dan mengerti tentang hakikat dunia itu seperti orang asing, nggak betah di dunia ini. Tuh pengen buru-buru pulang. Tapi kan nggak boleh minta. Iya. Nggak betah itu. Banyak kecurangan, banyak penipuan, banyak kebohongan itu. Aduh,
Kita nggak ikut bohong dianggap ketinggalan, begitu. Itulah dunia. Jadi makanya orang-orang yang paham hakikat dunia, dia menjadi terasing itu, berada di sekitarnya itu. Ingin segera kembali gitu. Makanya Nabi kan menggambarkan di akhir zaman itu saking beratnya fitnah ujian iman, ketika orang melewati kuburan, apa yang dikatakan dia? Duhai kiranya aku berharap aku yang berada di dalam kubur itu merasa iri dengan mereka yang sudah ada di kubur, Pak. Udah tenang mereka mah itu. Tuh. Ya. Aduh. Terus atau orang yang melewati jalan, ya. Melewati jalan gimana? Kalau kita menempuh satu perjalanan yang tujuannya sudah pasti, bukan ngelantur gitu ya. Yang penting keluar rumah nggak tahu kemana. Nah itu nggak punya tujuan tuh. Tapi kalau orang berangkat menempuh satu perjalanan dengan tujuan yang pasti, itu saya mau ke Istiqlal. Apa ngaji? Jauh banget ngajinya ke Istiqlal tuh. Misalnya tuh, mau berangkat ke Istiqlal dengan tujuan mau ngaji. Bukankah dari Pamulang sampai ke Istiqlal itu sepanjang perjalanan sampai ke sana banyak di kanan kiri jalan itu yang kita lewati. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak hal yang menarik perhatian kita. Ya. Yang menarik perhatian kita, yang kalau kita nggak fokus pada tujuan, belok. Ntar dulu, masih jauh, masih lama. Mampir dulu, mampir sana, mampir sini. Bisa jadi nyampe Istiqlal udah selesai ngajinya. Nah itu Pak maksudnya. Jadi jadilah engkau di dunia ini seperti itu, seperti orang yang melewati jalan. Pastikan tujuannya. Mau kemana? Tujuan kita mau kemana? Ke surga. Ya kan akhirat cuma ada dua Pak tempat. Kalau nggak surga, neraka toh. Masa iya tujuan neraka? Iya. Nah, tetapkan itu tujuan yang pasti saya adalah surga. Tapi kan menempuh jalan menuju surga sama seperti tadi. Kanan kiri jalan ini waduh banyak sekali kan yang membuat kita pengen mampir dulu gitu. Terus nah ketika kita melewati kesenangan-kesenangan duniawi yang bisa melupakan kita pada tujuan itu, lewati saja. Sederhana sebetulnya kan, lewati saja. Kalau dalam perjalanan kita menemukan hal yang menarik perhatian, tapi ingat pada tujuan, kita lewatin, kan gak ada masalah. Gitu? Jadi lewati saja. Fokus dengan tujuan itu. Kalau fokus dengan tujuan, saya ke surga, tapi ada yang menawarkan kenikmatan duniawi. Udah sesekali lah. Itu misalnya gitu. Ke bioskop sesekali nggak apa-apa. Itu masa seumur hidup nggak pernah ke bioskop. Misalnya begitu. Kalau mikirnya iya juga ya, apalah cuman sesekali ini. Tapi kalau kita fokusnya ke tujuan, nggak dah lewati aja, lewat. Apa pingsan kita? Karena nggak ikut dengan yang lain, bersenang-senang. Tidak, ya, enggak. Ya, jadi orang itu terjebak dengan kemaksiatan dan merasakan nikmat dengan itu.
Ya karena membiasakan diri tadi, berat untuk bisa berhenti itu. Nanti yang berikutnya ada yang lebih jelas lagi tuh Pak. Ya pada kata hikmah berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya. Fokus pada tujuan Pak. Kalau belum nyampe tujuan jangan berhenti. Jangan banyak mampir ya. Tuh. Iya. Nah, ini dia nih yang berikutnya nih. Lebih rinci lagi. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin. Apabila hawa nafsumu, apabila dirimu, asal nafsuka itu dirimu, mengajakmu untuk memenuhi satu syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan. Wasyagolatka. Dan bahkan keinginan ini telah mengalahkan dirimu. Terbayang-bayang terus begitu. Nah, lagi pengen banget tuh memenuhi syahwat itu. Fa iyyaka an taqula. Maka hati-hati jangan sampai engkau mengatakan pada dirimu, ujibuha fi hadhihi. Saya akan penuhi untuk saat ini saja. Jadi dengan kata lain ini Pak, ketika hawa nafsumu mengajakmu pada satu keinginan berbuat dosa gitu katakan ya. Nah, keinginan berbuat dosa di sini nih. Dan kayaknya sudah mengalahkan tuh dirimu keinginan itu. Hati-hati jangan sampai terus mengatakan pada dirimu, ya udah, enggak apa-apalah. Sekali ini saja. Hati-hati. Wa ufarrigu qalbakan, dan saya akan kosongkan hati saya. Saya enggak akan maksudnya kosongkan tuh. Ya tidak akan membuat hati saya terlena dengan itu, misalnya begitu. Ya, sekali ini sajalah udah, itu sekali ini aja, sekali ini udah. Setelah ini sudah nggak akan lagi. Jangan terjebak tuh dengan bisikan itu. Kenapa? Fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zam minha. Kalau kamu mengikuti ajakan nafsumu itu, maka nanti dirimu, hawa nafsumu akan mengajak pada perbuatan dosa yang lebih besar lagi. Memang tadi rayuannya begitu. Sekali ini saja, udah, besok enggak lagi, besok begitu lagi. Nah itu hawa nafsu itu. Maka jangan pernah dengarkan bisikannya ya. Begitu penasaran tuh, lagi buka HP ada yang lewat begitu. Aduh, penasaran. Jadi sekali ini aja. Sekali ini, besok enggak lagi dah. Apa dijamin akan berhenti Pak? Enggak jamin. Bener banget ya. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata seperti itu tuh nafsu itu. Jadi nafsumu yang menarikmu pada syahwat-syahwat itu, keinginan-keinginan itu jangan sampai diikuti. Ya jangan sampai diikuti. Bab, kalau kamu membiarkan dirimu kalah tuh dengan hawa nafsu itu, hawa nafsu akan mengajakmu pada yang lebih besar lagi, dan kamu akan terus melakukan itu sampai engkau terjebak dalam hufari lazaiziha. Kamu akan terjebak dalam kubangan kelezatan maksiat. Bahasanya begitu Pak. Terjebak di situ. Udah, dia nggak akan
nggak akan lagi hilang tadi tuh kenikmatan ibadahnya, nggak akan bisa lagi. Wa tugriqaka fi wabaliha wa fitiha. La sami'ta qaulahu sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Siapa orang yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka kemungkinan besar dia akan masuk ke tanah larangan itu. Jadi kalau menggembala binatang gembalaan, misalnya di dekat tanah milik orang lain yang di dalamnya ada rumput yang hijau, ada tanaman-tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan oleh gembalaan kita, jangan mengatakan nggak bakalan, nggak bakalan saya masuk ke situ, nggak akan saya biarkan gembalaan saya masuk ke situ. Tapi menggembalanya di pinggir tuh tempat itu, siapa yang jamin nggak akan masuk gembalaannya? Besar kemungkinan pasti masuk ke dalam. Begitu. Maka jangan biarkan dirimu, berarti begitu ya, dekat-dekat dengan perilaku haram. Dengan mengatakan enggak, saya bisa menjaga diri. Wah, jangan dah, jangan dekat-dekat begitu. Nah, kalau kita anggap misalnya tempat-tempat tertentu itu banyak perilaku maksiat di situ, ya maka jangan main api, jangan berada dekat di situ. Enggak, gitu. Saya cuma pengen tahu kayak apa dalamnya, gitu. Waduh, alasannya begitu. Cuma pengen tahu aja. Enggak, saya nggak bakalan, gitu. Nggak bakalan tergoda saya. Jangan dekat-dekat. Berarti jauhi tempat-tempat yang kira-kira justru itu akan menjadikan orang mencurigai kita, ya. Kemudian jangan pernah lakukan perbuatan dosa dengan alasan ini yang terakhir kali saya lakukan, karena itu jebakan hawa nafsu. Hawa nafsu kita memang mengatakan begitu. Dah, ini terakhir. Setelah ini saya mau tobat. Udah, ini terakhir saya mau tobat. Habis ini dijamin apa besok nggak ngulang? Enggak. Besok-besok akan terulang lagi begitu. Itulah hawa nafsu, ya. Maka jangan terjebak berarti, ya. Karena ketika hawa nafsu ini kita kekang tuh, kita kendalikan, ya akhirnya juga dia akan lebih tunduk mengikuti akal kalau dibiasakan. Contoh sederhananya beginilah, ya. Misalnya orang yang menikmati permainan, anak-anak muda nih, yang senang main game. Kalau yang masih menikmati itu, dia merasa nikmat kan saat main itu, kan bahkan bisa lupa waktu, Pak. Bisa lupa waktu. Apalagi kalau sekarang mah kan ada model yang dijadikan konten begitu. Permainannya itu dibikin streaming, tuh main gamenya itu ditonton banyak orang. Nah itu kan dituntut nanti harus sekian jam, harus selesai. Ya, kalau pas waktunya sholat lagi tanggung nih. Kalau ditinggalkan, waduh bisa kalah nanti lewat itu waktu sholatnya nih. Nah kalau yang masih menikmati itu disuruh berhenti marah. Anak kita kan begitu, Pak. Kalau udah keranjingan main game, ya,
bentak bapaknya. Aduh ya Allah, itulah nafsu tuh. Tapi kalau dipaksa ditahan, sekali enggak, 2 kali enggak, 3 kali enggak, hilang tuh keinginannya untuk bermain game itu, lama-lama hilang Pak. Kalau kita mau sebetulnya mengendalikan itu. Kalau enggak, sampai kita punya anak, punya cucu juga mungkin nggak akan berhenti itu. Benar nggak? Iya loh, malah cucunya diajak main sama kakek. Aduh, insya Allah diajak mabar cucunya. Ayo, anak sekarang kan begitu Pak ya. Ayo mabar katanya. Apa mabar? Main bareng. Ya Allah, mending berjamaah bareng Pak ya. Itu. Ini berjamaahnya main game Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi memang harus dikendalikan. Anak-anak kita tuh jangan dibiarkan jadi korban Pak ya. Aduh, alhamdulillah karena udah masuk isya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dapat 2 kata hikmah. Mudah-mudahan kita bisa ingat paling enggak poin-poin pentingnya, bahwa hawa nafsu itu harus kita tundukkan, jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Insyaallah kita akan merasakan kenikmatan ibadah jika sanggup melakukan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.